Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Astiani dari SD Negeri 017 Balikpapan Utara, CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Fasilitator saya adalah Bapak Muhsin SS MPD dan pengajar praktik Bapak Widodo SPMT. Tujuan dari pembelajaran ini adalah CGP mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik adalah melakukan pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah, di mana terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam proses tersebut. Yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di dalam modul ini juga terdapat kompetensi inti dalam melaksanakan coaching. Yang pertama yaitu adanya kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, di mana dalam pelaksanaannya kita menggunakan alur tirta, yaitu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sedangkan dalam tahapan supervisi terdapat 3 tahapan, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar yaitu yang pertama, sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit merasa cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikan pembelajaran di modul 2.3. Lalu setelah berjalan, saya merasa tertarik. Setelah mempelajari secara mendalam yaitu eksplorasi konsep tentang modul 2.3 ini, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Lalu saya juga merasa gembira saat mampu melakukan praktek coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, sehingga tumbuhlah sikap optimis dalam diri saya untuk mampu mengaplikasikan di sekolah tempat saya mengajar. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat atau observer. Namun ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu kemampuan dalam proses kehadiran penuh. Butuh konsentrasi dan niat tulus untuk hadir mendengarkan cerita dari coachee, sehingga dapat mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sampai ia menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Lalu terdapat keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang. Hal ini ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee maupun pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang pertama adalah memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah, hendaknya kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya.
Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sosial maupun daerah. Tantangan terberatnya adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah melalui kegiatan di Kombel agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Selama ini, saya disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru semata. Penerapan di masa yang akan datang. Harapan saya ke depannya, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu cara dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, bukan hanya dijadikan sebagai bahan penilaian kinerja guru di kelas. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Murid diberikan kebebasan memilih bahan, media, dan hasil proyek belajarnya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching, yang harus bisa memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sedangkan dalam modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melaksanakan proses coaching. Adapun informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP, yaitu tentang faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran.
Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal, dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Informasi ini saya ambil pada jurnal penerapan coaching untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik yang ditulis oleh Sucinova Arianti. Saya akses pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga menginspirasi. Guru penggerak, teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.